Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anakku yang dikasihi Kristus, kita belajar dan diingatkan oleh kisah Injil Tuhan Yesus ditolak karena statusnya, karena latar belakangnya. Mari kita belajar dari kisah Tuhan yang ditolak ini. Sebaliknya, semoga dalam kehidupan kita bisa menerima siapapun yang ada di hadapan kita tanpa memandang latar belakang. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, Engkaulah Allah orang-orang hidup yang membangkitkan Yesus hamba-Mu dari alam maut. Kami mohon iman bahwa segalanya dapat berubah. Berilah kiranya kami harapan baru dan bimbinglah kami agar dapat bersatu dengan Yesus Putra-Mu terkasih dan dengan semua saja yang mencari Engkau. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama-Mu dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kalian mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, supaya kalian jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita juga percaya bahwa semua orang yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Hari ini
kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang telah meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Kristus di angkasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Sebab maha besarlah Tuhan yang sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah, para bangsa adalah hamba, tetapi Tuhan, dialah yang menjadikan langit. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria pandang dan segala yang ada di antaranya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat.
Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci, maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajarkan mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarkannya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada saat Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anakku yang dikasihi Kristus, mari bersama-sama kita menjadi orang yang sangat mudah menerima siapapun. Suatu hari ada percakapan, pertanyaan seorang anak kepada gurunya, tentu guru suci. "Guru, waktu apa yang paling baik? Dan orang apa yang paling baik?" Guru itu segera menjawab, waktu yang paling baik dan mulia adalah saat ini. Maka jangan tunda-tunda melakukan kebaikan saat ini. Orang yang paling baik adalah orang yang ada di hadapanmu. Maka bahagiakan orang yang ada di hadapanmu, bukan orang tuamu yang ada di seberang pulau, tapi orang yang ada di hadapan kita. Ibu bapak, ini dialog ini menceritakan, ayo segera kita berbuat baik tanpa menunda-nunda di hadapan siapapun, tanpa membeda-bedakan siapapun. Tuhan ini maha kuasa, maka oleh kemahakuasaannya Tuhan menciptakan keberagaman, bahasa, suku, agama, dan banyak lagi. Maka sulit memperlakukan orang itu. Yang pertama-tama kita setuju bahwa semua orang ciptaan Tuhan semartabat. Maka karena dia ciptaan dari Tuhan yang semartabat, maka diperlakukan sama. Ini namanya hak, ini namanya hak distributif. Semuanya diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan.
Namun sayangnya orang Bali beda dengan orang Cina. Orang Cina beda dengan orang Jawa. Orang Jawa berbeda dengan orang Flores. Ini namanya budaya. Nggak iso diperlakukan sama rata. Karena mereka hidup dari budayanya, dari pikirannya, dari kreasinya yang berbeda-beda. Maka ini namanya hak budaya. Sulit memperlakukan orang itu. Nggak distributif sama rata. Nggak bisa. Ya, lebih luas lagi ada orang cacat, lebih luas lagi ada orang sepuh, nggak bisa disamaratakan, perlakuannya mesti berbeda. Itu orang yang terbaik yang ada di hadapan kita yang harus kita perlakukan agar mereka bahagia, dan jangan menunda-nunda karena kesulitan, karena banyak alasan-alasan dari kita. Jangan menunda-nunda. Tuhan Yesus ditolak ibu bapak karena keberagaman status dalam masyarakat. Padahal kebenaran adalah hak setiap orang yang ingin mencari kebenaran, bukan milik priayi. Memang zaman Tuhan Yesus itu zaman penjajahan, zaman feodal, ya. Kebenaran itu milik orang-orang priayi yang berstatus tinggi, yang kaya raya. Padahal sejatinya kebenaran dan pengetahuan adalah hak semua orang. Siapapun yang hidupnya benar, dia dibenarkan oleh Allah. Kalaupun dia pemimpin hidupnya enggak benar, dia akan disalahkan oleh Allah. Maka itu Bapak, mari kita suka mengejar kebenaran. Mari kita suka mengejar pengetahuan. Kebenaran dan pengetahuan itu kan apa ya? Ya sama lah. Kalau orang Jawa, urip itu urup itu bercahaya, bersinar, sehingga urip itu berpengetahuan. Jadilah terang untuk orang lain. Jangan sampai dengan hidup Anda orang lain menjadi tersesat, namun sebaliknya menemukan kebenaran lewat diri kita. Urip itu urup. Ibu bapak, mari bersama-sama kita diajak membongkar ya stereotip rasa nggak seneng yang nggak beralasan kepada orang yang berbeda. ODE Flores, ODE Cinta, ODE Muslim, ODE Hindu, ya, ODE melarat, bongkar stereotip itu. Dibongkar, itu kan stereotip namanya. Belum pernah bertemu sudah punya asumsi. Dan asumsinya buruk lagi, stereotip. Apalagi berkembang menjadi diskriminasi. Wongku, wongmu, kita, mereka. Dibongkar saja, Bapak. Itu racun yang kita masukkan ke dalam diri kita. Hari ini kita diajak membongkar racun-racun itu. Kalau kita saling percaya, maka kita akan kreatif. Maka kita akan saling bekerja sama. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dari hal yang sepele, bahkan yang berat sekali. Kalau kita saling percaya dan bekerja sama. Demikian juga kisah mujizat. Mujizat terjadi ketika orangnya percaya pada Yesus dan mau bekerja sama. Mari kita menumbuhkan saling percaya sehingga kita mudah bekerja sama dengan siapapun. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.